BPSDM ini segera mengambil langkah-langkah terkait dengan aturan-aturan hukum. DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat bersama bagian hukum Pemda Lampung Tengah pembahasan penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai tindak lanjut atas aspirasi tenaga honorer se-Lampung Tengah yang meminta diangkat sebagai tenaga penuh waktu bukan paruh waktu. Ketua Pansus P3K fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah M. Isa Ansori mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD Lampung Tengah lainnya telah membentuk Pansus P3K untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Isa Ansori menjelaskan, Pansus ini dibentuk atas dasar aspirasi para tenaga honorer Lampung Tengah yang telah ditandatangani Ketua DPRD Lampung Tengah nomor 5 tanggal 24 Januari 2025. Selain itu, Isa Ansori menambahkan bahwa dari hasil beberapa pertemuan dengan dinas terkait dan hasil dengar pendapat dan pada hari ini dilakukan rapat dengan bagian hukum, Inja Ansori berharap kepada bagian hukum untuk dapat mengambil langkah terkait dasar hukumnya agar apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer bisa terangkat seluruhnya menjadi tenaga honorer penuh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pansus yang saya hormati, kemudian Pak Kabak Hukum dan Pak Kasubag Kasubag yang saya hormati, teman-teman dari perwakilan honorer yang juga saya hormati. Pansus ini berdasarkan SK Ketua nomor 5 tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025. Perlu saya sampaikan bahwa dari terbitnya SK ini langkah awal di hari Kamis yang lalu kita telah rapat dulu internal, kemudian Senin kita panggil BPSDM untuk RDP, kemudian kemarin bagian kemudian hari ini BPKAD dan bagian hukumnya kita akan diskusi. Nah, Pak Kabak Hukum, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPKAD bahwa ada kendala-kendala yang tadinya data ini simpang siur dan ini sudah mendekati final yang akan jadi dasar kita untuk menerbitkan SK pada waktu. Nah, hari ini siang ini terkait dengan bagian hukum ini kami ingin mendengarkan dari bagian hukum kira-kira aturan-aturan yang dari pusat itu sudah sejauh mana ditindaklanjuti oleh Pemda dalam hal ini terkait dengan peralihan dari tenaga honorer kemudian ke paruh waktu ini. Untuk itu kepada bagian hukum kami juga menyampaikan harapan agar juga mendorong BPSDM ini segera mengambil langkah-langkah terkait dengan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran bagi teman-teman tenaga honorer dan sebagainya. Nah, untuk sementara itu dulu ya Pak Bu Wakil Bu Sekretaris, ya kita dengarkan dulu paparan dari bagian hukum ini apa saja yang sudah didapat kemudian sudah ditindaklanjuti oleh bagian hukum terkait dengan P3K yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Itu saja sementara saya dari Wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ricky Agusta, Kepala Bagian Hukum Pemkab Lampung Tengah dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bagian hukum telah melakukan pencermatan pengkajian terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rizky menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan berdasarkan keputusan Menpan RB terkait dengan P3K. Rizky menambahkan bahwa pemetaan tenaga non-ASN ini diberikan batas waktu hingga akhir 2024.
dan pihak bagian hukum juga telah mengeluarkan surat edaran terkait P3K. Sebelumnya kami sampaikan bahwasannya kami bagian hukum sudah melakukan pencermatan, pengkajian dan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan beberapa keputusan Menpan RB terkait dengan P3K. Jadi secara substansi mungkin poin yang saya sampaikan yang pertama, bahwasanya amanah undang-undang itu untuk penataan tenaga non ASN itu, ini amanah undang-undang dikasih batas waktu sampai dengan akhir tahun 2024. Itu bunyi di dalam undang-undang. Selanjutnya juga dengan adanya keputusan dari Menpan RB terkait dengan beberapa tahapan P3K ini sudah kami tindak lanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan mengeluarkan surat edaran di akhir tahun. Mungkin nanti secara fisik saya kirimkan sekretariat. Boleh itu Pak, kita akan menghubungi. Oh iya, Ibu Binti nomor HP-nya masih ada? Masih. Saya izin. Boleh bersama Bu Binti aja. Nanti saya. Nanti bisa. Nanti saya. Ya. Biar kita sama-sama mengikuti sana. Iya. Nanti bisa didulukan. Jadi di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Bupati Lampung Tengah menindaklanjuti permasalahan yang ada di Lampung Tengah sini sudah ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan proses pengangkatan tenaga non ASN itu sesuai dengan amanat peraturan yang ada itu untuk tahun 2025 itu tidak terlaksana sampai dengan saat ini aturan yang nanti terima. Selanjutnya juga terkait dengan sebagai tenaga kebersihan, driver, dan penjaga kantor atau keamanan. Ini sebetulnya sejak tahun 2022 Menpan RB itu sudah menerbitkan surat untuk tidak lagi boleh melakukan pengangkatan terhadap 3 komponen tadi. Untuk menanggulanginya itu dengan menggunakan mekanisme prospeksi. Dan selanjutnya juga Pak Ketua dan rekan-rekan DPRD, sebetulnya juga kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah minggu lalu juga sudah melaksanakan rapat pembahasan terkait menindaklanjuti bagaimana proses penganggaran bagi teman-teman yang kemarin tidak lolos lah istilahnya. Kan kalau interpretasi kami sesuai dengan keputusan Menpan RB ini, bagi yang tidak lolos kemarin ini akan diangkat menjadi P3K dalam waktu. Itu tadi Bapak Ibu sekalian kita sudah mendengarkan paparan dari Kepala Bagian Hukum. Kemudian kalau ada teman-teman yang mau menanggapi atau bertanya silakan. Siapa yang duluan? Pak Didi atau Bu Binti? Ya, terima kasih Pak Kabak Hukum. Langsung saja, karena mengingat waktu, Pak Kabak Hukum juga mau rapat tentang ini juga, kami sedikit. Di tempat yang sama, Dedi Dewi Saputra, anggota Pansus Penanganan P3K dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa hasil dengar pendapat dengan BKPSDM dan BPKB bahwa ini tinggal menunggu aturan yang jelas dan bila turun aturannya sudah jelas BPKAD siap untuk melakukan pembayaran. Sementara itu Wakil Ketua Pansus P3K Binti Lutfiah SPD dalam rapat tersebut mengatakan bahwa BPKAD secara keuangan telah siap untuk meng-cover tenaga honorer paruh waktu yang berjumlah 3.360, tahap 1 dan tahap 2 berjumlah 2.922.
Usai melakukan rapat dengan bagian hukum, pada hari ini Rabu 5 Februari 2025, Ketua Pansus P3K Ihsan Ansori kepada awak media mengatakan bahwa hasil rapat dengar pendapat dengan BPKAD dan bagian hukum, Ihsan Ansori menjelaskan bahwa BPKAD telah siap menindaklanjuti aturan pemerintah Menpan RB, sedangkan hasil dengan pendapat dengan bagian hukum juga tinggal menunggu aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dari hasil dengar pendapat dengan beberapa dinas terkait, Wakil Ketua Pansus P3K Binti Lutfi SPD menjelaskan semua hasilnya akan dibawa ke pusat dengan harapan tenaga honorer semuanya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Persoalan tenaga non-ASN tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Untuk itu diperlukan langkah konkret dengan duduk bersama antara legislatif dan eksekutif, termasuk kehadiran Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD, guna membahas langkah strategis terkait. Belum lama ini ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah menggelar demonstrasi di depan gedung DPR MPR untuk menuntut kepastian status mereka. Mereka menuntut pemerintah segera menuntaskan database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang hingga tahun 2025 masih belum jelas penyelesaiannya. Para demonstran menyuarakan aspirasi mereka dengan penuh semangat dan tekad untuk memperjuangkan hak mereka sebagai tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Salah satu tunjukan utama para tenaga honorer adalah pengesahan peraturan pemerintah yang menjamin mengangkatkan tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjadi pegawai penuh waktu. Kalau mereka ini sudah diberikan NIP, bedanya sudah terakomodir dan diberikan NIP. Kalau ini nanti sudah diberikan NIP, nanti dari bagian hukum Pemda juga dibantu aturannya, apakah nanti dasarnya Perbu atau Perda untuk mengangkat mereka ini, mendorong mereka setelah mereka diangkat pada waktu dan diberikan NIP, untuk mendorong mereka satu tingkat lagi penuh waktu, Pak Kabar, secara bertahap. Nah, inilah yang kita mau sharing dengan Pak Kabar. Apakah nanti apa yang perlu kita sampaikan ke Menpan RB dan BKN setelah mereka menurunkan turunan aturan ini, sehingga kita dapat menjalankan amanah Menpan ini untuk membayarkan gaji dan mengakomodir mereka tenaga honorer kita. Nah, untuk selanjutnya, kalau turunan ini nanti sudah ada, nanti dari bagian hukum tolong dibantu, di backup supaya tidak menumbur aturan yang lebih tinggi untuk mendorong kawan-kawan honorer kita di Lampung Tengah. Apakah nanti bentuknya Perbu ataukah Perda? Jadi tinggal wadah kita sekali lagi aja satu grade. Jadi ada ketenangan lah bagi mereka ini, gitu ya. Pak Am ya, dalam penglata ya, nanti disimak nanti apa yang perlu disampaikan. Kalau saya juga tidak full, nanti sampaikan juga sama Pak Kabar Hukum juga nggak apa-apa. Nah, jadi harapannya itu, dan nanti jadi catatan kami kalau seandainya kami minggu depan BKD sudah, BPKD sudah, dari bagian hukum sudah, kami akan ke Menpan RB dan BKN, mungkin teman-teman honorer juga kami ajak, karena mereka menyampaikan kepada kami aspirasinya sudah kami jalankan, sehingga juga kami terbentuk pansus ini memang untuk mengakomodir mereka. Sama dengan Pak Kabak Hukum, dengan Pak Sekda dan BPKAD, kami ini beberapa minggu terakhir ini intent juga ini Pak Kabak. Jadi harapan kami, catatan kami Pak Kabak, tinggal menunggu turunan aturan supaya BKAD jelas dan BPKAD juga bisa membayarkan, dan bagian hukum juga melegalkan kalau memang sudah ada turunan aturannya, kan gitu. Kalau nggak ada kan mereka juga nggak ada dari bagian hukum juga untuk melegalkan, mereka juga nggak boleh dibayarkan dan nggak boleh mengangkat. Jadi catatannya cuma kalau setelah aturan ini, mungkin kalau dengan adanya aturan ini pasti turunannya akan dibuatkan untuk ke BKD, untuk ke daerah. Dan tapi sekali lagi saya ulangi, untuk Perbu atau Perda supaya mereka ini nantinya
bisa diangkat penuh waktu, jadi tidak pada waktu nanti 5 tahun lagi mereka atau waktu yang nggak jelas. Apakah nanti dengan turunan aturan dengan adanya perpu atau perda nanti bisa mungkin di dalam tahun ini juga mereka naik grade penuh waktu dan sebagainya. Mungkin itu Pak Kabag Hukum dari saya. Silakan nanti kalau dari teman-teman anggota Pansus yang disampaikan silakan. Kalau dari keuangan BPKD siap. Kalau cuma 1 juta tadi, yang penting ada aturannya. Mereka 1 juta dulu. Oh iya. Jadi nanti teman-teman dari tenaga honorer yang mewakili bisa menyampaikan. Seandainya kami dari Pansus dan baik dari bagian hukum juga ada yang perlu nanti disampaikan, silakan bisa langsung menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Pansus, sahabat-sahabat anggota, Pak Kepala Bagian Hukum Pemda Lampung Tengah, Bang Rudi Agusta. Saya menyimak beberapa obrolan tadi dari kawan-kawan, juga hasil RDP sebelumnya dengan BPKAD. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi disampaikan bahwa BPKAD itu secara keuangan siap untuk mengcover kawan-kawan tenaga honorer paruh waktu yang berjumlah 3.360 ditambah dengan tahap 2 itu 2.922. Dengan 3360 tahap 1 ditambah tahap 2 itu 2.922. Ya, mereka siap karena tadi juga disampaikan bahwa mereka ada surplus anggaran 124 miliar. Artinya ini kita dananya siap. Nah, kemudian yang menjadi PR adalah mengedukasi kawan-kawan honorer yang hari ini mereka menuntut bahwasannya tidak ada tuntutan lain kecuali mereka diangkat sebagai P3K full waktu. Kan seperti itu. Setelah dikembalikan ke aturan kita nggak bisa. Nah, ini kan akan menjadi PR kita bagaimana mengedukasi mereka. Adakah mungkin nanti bagian hukum juga merumuskan cara bagaimana kemudian ini bisa disampaikan ke kawan-kawan bahwa ini akan bertahap, bahkan mungkin nanti seperti yang disampaikan Bung Dedi tadi, kita membuat dasar hukum juga bahwa ke depan kita bisa memastikan kawan-kawan honorer yang hari ini paruh waktu itu akan diangkat sebagai tenaga honorer full waktu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan izin kami merekomendasikan ketentuan-ketentuan yang akan dibuat itu nanti juga bisa dikomunikasikan. Karena apa? Kita tahu teman-teman honorer ini yang paling urgensi adalah berdasarkan usia dan masa kerja. Tenaga honorer ini ada yang sudah 22 tahun, 20 tahun, 17 tahun. Nah, ini regulasinya juga harus dibuat dan jelas harus diterapkan. Karena kasihan sekali Pak Kabag, mereka yang baru honor 5 tahun karena kecerdasannya, karena mereka generasi milenial, mereka Gen Z, yang tua-tua ini akhirnya kalah. Sehingga ini juga perlu dirumuskan aturan turunan khususnya supaya mereka bisa terakomodir berdasarkan masa kerja mereka. Nah, ini saya nanti supaya dirumuskan kira-kira apa yang bisa mendukung itu. Kemudian yang kedua, Pak Kabag izin terkait dengan tenaga kebersihan, driver dan juga satpam yang hari ini tidak bisa terakomodir di BKN. Begitu ya, Mas Aam? Yang 2022 mereka tidak masuk ke dalam database. Nah, ini mereka harus diangkat melalui outsourcing. Benar kan? Yang perlu kami tanyakan, dasar hukumnya nanti bagaimana? Metode perekrutan secara outsourcing ini kan menggunakan pihak ketiga. Nah, ini dasar hukum apa yang digunakan, dan kami minta apapun cara yang akan digunakan oleh pemerintah daerah Lampung Tengah ini, harga mati teman-teman driver, tenaga kebersihan dan juga satpam yang hari ini sudah ada di Pemda Lampung Tengah ini harus terakomodir, bisa terangkat.
kalau emang secara aturan, kalau kita melihat secara aturan Kemenpannya baru sampai di sini gitu kan. Karena gini Bang, jadi kondisi kami di sini baik kesehatan, pendidikan atau teknis. Seperti kesehatan, tidak ada formasinya di kesehatan, dia harus ikut di OPD melalui ijazah SMA. Baik itu pun pendidikan seperti itu juga. Nah, karena apa? Karena Pak Simul bilang yang terpenting itu setelah ada di pangkalan BKN harus ikut tes gitu. Jika kalau tidak ikut tes, dia seolah-olah akan gugur, dia akan membuka diri. Nah, makanya itu, jadi kami ini di yang untuk teknis ini tidak hanya teknisnya, tidak ada teknisnya, ada tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan di situ. Nah, makanya ini mungkin dari bagian organisasi nantinya ya, karena Kemenpan 16 ini tidak juga mengatur tentang nomenklaturnya di sini gitu. Jadi harapan kami, apakah nanti di rapat yang siang hari ini, apakah sampai situ pembahasannya, apakah dengan kami sekarang posisi kami ada di OPD ini termasuk tenaga guru dan kesehatan. Nah, itu apakah sudah ada pembahasan peta jabatan atau tidak? Kalaupun tidak ada, berarti nanti kita di Kemenpan itu juga yang kita tanya, bagaimana kita mengangkat paruh waktu dan penuh waktu kalau peta jabatan itu tidak terbuka. Contohnya gini tadi, Pak Kapten, di tempat kita ini kan ada nih di bagian fasilitas ini. Tapi formasi di sini kan ada tadi perhubungan. Nah, kalau saya tanya ke BKD mana ya? Itu seperti apa kalau mereka sudah ada formasi, dia dikembalikan ke sini lagi. Ya kan tadi perhubungan, itulah yang dulu. Payung hukumnya kan gitu tadi. Sekolah dasar gitu. Sekarang beliau statusnya menjadi R2, sudah 27 tahun. Alangkah kasihan sekali kan seperti ini. Nah, kira-kira ini juga apa sih dalam masih sama ya gitu ya. Iya harusnya ya nggak, maksud saya paling kan payung hukumnya kan harus dirumuskan juga kan Bang. Kalau mau ngomong sama BKPSDM aja nanti pasti ngomong ini kami bisa aja bukan kata harus ada payung hukumnya kan gitu. Benar nggak? Ya. Kemarin kita sudah sempat usul, kita ini mau ngundangnya bagian hukum sama BKPSDM bareng atau satu-satu. Jawaban kawan-kawan satu-satu. Nah ini udah kita lakukan. Artinya nanti ketika BKPSDM ngomong apa, sekarang bagian hukum ngomong apa, ya kalau memang harus dikonfrontir, ditemukan ya kita temukan kan seperti itu Bang. Makanya apa ya langkah-langkah yang sangat memprihatinkan sekali lah yang seperti ini. Kira-kira nasib mereka ini bagaimana kan gitu. Terima kasih. Ditanggapi Curhatan aja asal ini selimut. Iya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Masih ada? Bang Nata, Gimana Bang Nata, Mas Bang Aam? Ada yang mau saya tanyain, Bang. Jadi kalau kata Abang tadi yang untuk kategori kedua itu ada ya berdasarkan aturan saat ini ya. tetapi kemarin itu ada teman saya yang dia masuk di data di 2022, terus seleksi administrasi untuk tahap 1 dia itu nggak lolos, dimasukin ke tahap kedua ini dan belum tes. Itu apa disamakan yang ada kemungkinan dirumahkan atau dia di asuransi itu? Sebab dia masuknya ke data 2022 juga untuk data BKN udah masuk, tapi tidak bisa masuk tes di tahap 1, jadi otomatis di tahap 2 yang belum dilaksanakan ini. Iya, otomatis itu ikut yang pendataan sampai dengan tanggal 8 besok ini kan? Iya, untuk yang tahap 2. Tapi kan kalau dia di situ kan yang tahap 2 ini kan rata-rata asuransi penjaga malam segala macam yang masuk
kayak tadi. Nah maksud saya itu gimana nasib kawan saya yang tadinya nggak lolos seleksi di tahap 1, dia kan masuk ke tahap 2, apakah dia bakal dirubah statusnya masuk ke yang tahap 2, maksudnya bakal ke outsourcing itu? Lihat hasil tanggal 8 ini, Ya, tanggal 8. sampai dengan tanggal 8 itu pun waktu pada saat kami rapat di internal ASN itu jadi pertanyaan juga. Cuma BKPSDM menyampaikan, ya kita lihat hasil tanggal 8 itu seperti apa, ya kan? Karena itu sudah sangat teknis ya. Jadi yang mohon izin ini, kami kan bagian hukum ini hanya melakukan pencermatan dan interpretasi atas ketentuan yang Iya. ada. Terkait dengan teknis pelaksanaan dan lain sebagainya, ya ini kembali kepada perangkat daerah pemangkunya. Mohon izin ini, kalau kemarin sempat kami tanyakan bahwasanya mereka juga jawabannya ya nanti menunggu hasil dari tanggal 8 itu seperti apa, apakah masuk atau tidak. Gimana Bapak Ibu sekalian? Cukup? Iya, memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya hal-hal inilah yang akan kita bawa ke Pan RB dan BKN, gitu kan, seperti turunan aturan-aturan ini supaya segera dipertegas, gitu kan. Nah kemudian masalah pola rekrut dan lain sebagainya itu juga yang akan kita perjuangkan, tidak lagi memakai tes, tapi dengan terserah kesepakatannya nanti apakah TNT atau usia, gitu kan. Tapi yang paling adil saya kira menurut masa kerja, gitu kan. Nah nanti teman-teman juga dari perwakilan honorer juga tolong nanti ini disuarakan keras nanti sama-sama kita di Pan RB, gitu kan, supaya mereka juga mendengarkan keluhan kita, gitu kan. Dan seperti apa yang disampaikan Kabak Hukum tadi, bahwa di pusat sana juga sangat dinamis dengan berbagai daerah juga melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya. Harapan kita mudah-mudahan ini ada kabar baik yang dieksekusi oleh presiden kita, gitu ya Pak Kabak Hukum ya. Nah saya kira itu rapat kita hari ini dengan bagian hukum. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan masukan, saran, gitu juga dengan teman-teman pansus dan teman-teman dari perwakilan honorer dan pers yang hadir di sini. Saya kira itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah.